Satu kali ada sepasang suami istri yang sedang wisata banjir. Jadi foto-foto di tengah banjir gitu ya. Melihat kali yang meluap, sungai yang meluap. Biar romantis, kemudian si suami minta, "Coba, mah, gak mepet-mepet ke itu jembatan, biar nanti fotonya fotogenik gitu." Akhirnya istrinya mengikuti perintah suaminya, permintaan suaminya, mepet-mepet ke jembatan. Kemudian ketika action sudah berapa ambil gambar, kemudian tanpa disangka-sangka istrinya kepleset dan jatuh ke sungai. Istrinya tidak bisa renang dan kemudian tenggelam. Lebih sedih lagi, suaminya tidak bisa menolong karena juga tidak bisa renang. Kemudian dia menangis sejadi-jadinya sementara tidak ada orang di situ. Sementara si suami sedang menangis karena sedih istrinya tenggelam, tiba-tiba muncul penunggu sungai. Muncul karena ini cerita penunggunya bisa ngomong. Mas, kenapa kok sedih? Oh iya, itu tadi istri saya jatuh ke sungai, lagi foto-foto. Saya minta foto, ternyata kepleset jatuh. Oh, ya sudah, saya coba bantu ambilkan. Lalu si penunggu sungainya masuk ke dalam air. Tidak lama kemudian naik, muncul bawa artis Korea. Penunggunya bilang, ini bukan istrinya. Suaminya bilang, oh bukan itu. Oh ya. Lalu masuk lagi ke air. Naik ke atas lagi, lalu bawa Jennifer Lopez. Kemudian suami itu laki-laki itu bilang, oh bukan itu. Oh ya sudah, saya sekali lagi masuk, nyemplung ke air, naik lagi bawa istrinya. Yang ini bukan. Wah, itu baru istri saya. Lalu si penunggu sungai sebenarnya mau berbaik hati. Mau tidak? Karena kamu sudah jujur, ini tiga-tiganya buat kamu. Lalu karena ini mas-masnya ini Katolik sejati, enggak. Romo bilang saya harus sekali nikah seumur hidup satu pasangan. Saya dengan yang terakhir tadi saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengetengahkan peristiwa di mana manusia yang bergumul dengan berbagai macam godaan dan juga ditampilkan iblis yang menampilkan diri dalam berbagai macam cara untuk menggoda manusia. Memang manusia, Injil yang disampaikan dalam Injil hari ini adalah ya manusia, ya Tuhan. Maka kemudian dengan jelas cerita akhirnya sudah tahu. Semuanya ditolak, semuanya tidak mempan godaan-godaannya. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia yang juga rentan dengan godaan dan berbagai macam hal yang membuat kita tidak setia, kita diingatkan dalam Injil hari ini bahwa kita juga adalah orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Baptisan yang kita terima dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan diteguhkan dalam sakramen Krisma sebenarnya menunjukkan pada kita bahwa kita adalah orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus kemanapun kaki kita melangkah, dimanapun kita berada dan kepada siapapun kita berjumpa. Maka sebenarnya endingnya harusnya sama dengan Yesus. Yesus juga setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan Roh Kudus turun atasnya dalam rupa burung merpati, kemudian dituntun oleh Roh Kudus itu ke padang gurun. Jadi Yesus ke padang gurun itu bukan maunya sendiri, tapi dituntun oleh Roh Kudus, Roh Bapanya. Dengan demikian, karena Yesus dituntun oleh Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang menguasai. Dalam pencobaan di padang gurun, integritas Yesus sebagai anak Allah, sebagai yang dituntun oleh Roh Kudus diuji. Dan ujiannya ada 3. Manifestasi roh jahat ditampilkan dalam 3 hal. Yang pertama, sebenarnya kalau kita baca-baca buku tentang tafsir kitab suci, 3 penggoda ini dibahasakan dalam 3 kata yang berbeda. Yang pertama diabolos, yang kedua peraison, dan yang ketiga satana.
Diabolos itu di bahasa Indonesiakan iblis. Perazon di bahasa Indonesiakan pembujuk. Dan satana di bahasa Indonesiakan setan. Karena berbeda, maka sebenarnya manifestasi mereka, perwujudan diri mereka, cara mereka menggoda juga berbeda. Iblis mempunyai cara untuk menggoda manusia melalui memecah belah, menggoncangkan pikiran dan kemudian mematahkan keyakinan. Maka ketika hidup kita ada orang-orang yang suka provokasi, memecah belah, atau mungkin pernah mengalami diri sebagai orang yang suka memecah belah, hati-hati, Anda dikuasai oleh diabolos itu, iblis yang memecah belah. Perazon membujuk dengan memberikan pembenaran-pembenaran akan kebenaran-kebenaran semu atau palsu, atau bahasa Indonesianya yang sering digunakan hoax, informasi palsu. Ketika itu kemudian menyebar, ketika itu kemudian kita jalani, kita hidupi, kita sampaikan, maka kita dikuasai oleh perazon tadi, pembujuk tadi, roh jahat yang menawarkan kita kebenaran-kebenaran palsu. Dan yang ketiga, satana. Satana dalam Injil tadi ditampilkan dalam bujukan untuk mengarahkan Yesus kepada setan, untuk bukan menyembah Tuhan tapi menyembah setan. Maka segala sesuatu yang duniawi yang membuat kita teralihkan iman dan pikiran kita ketika kita menyembah yang duniawi, kemewahan, hedonisme, konsumerisme, dan lupa untuk menyembah Tuhan sebagai yang pertama dan utama, kita harus hati-hati. Maka saudara-saudari yang terkasih, integritas Yesus ditampakkan ketika tiga bujukan itu, tiga perwujudan penggoda itu bisa dipatahkan semua. Kita pun juga dipanggil pada posisi yang sama, menolak segala godaan, karena kita mau percaya bahwa kita dituntun oleh Roh Kudus untuk hidup dalam persatuan, untuk mempersatukan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan untuk memecah belah. Kita juga dituntun oleh Roh Kudus untuk mewartakan kebenaran, yaitu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita dituntun oleh Roh Kudus untuk mengantar orang dan membawa kita untuk menyembah Tuhan Allah Bapa sebagai yang pertama dan utama dari hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam perayaan Ekaristi kita juga akan bersama-sama menjadi saksi untuk para pengurus orang muda Katolik Paroki Santo Paulus yang akan mengucapkan janji dan dilantik menjadi pengurus OMK Paroki, yang akan menjadi jembatan komunikasi antara orang muda Katolik yang ada di lingkungan dan wilayah kita. Kita berdoa semoga dengan kesempatan yang baik untuk menjadi para pelayan di OMK Paroki, mereka teruji integritasnya sebagai orang muda Katolik, teruji sebagai orang Katolik melalui pelayanan yang maksimal, melalui kesaksian yang baik, dan melalui setiap karya-karya dan pelayanan yang membawa kebaikan bagi gereja dan sesama. Semoga mereka yang akan mengucapkan janji ini dituntun oleh Roh Kudus juga untuk mewartakan kebaikan dan kebenaran dan membawa setiap orang-orang muda kembali kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.